Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Nabila Sefa dengan NIM 2402447. Saya Sri Novitasari dengan NIM 2406580. Saya Gajah Tidak Bukhari dengan NIM 2405875. Oke, jadi di sini kita akan bikin tutorial mengukur garis sejajar gitu nggak sih? Ya, garis sejajar Ya. Menggunakan dengan alas sebuah styrofoam. Ini simulasi kalau misal di lapangan ada sesuatu kendala, entah ada bangunan atau ada Halangan sungai. ya. Stay tune aja ya. Guys, di sini saya akan mencoba mempraktikkan cara mencari garis lurus menggunakan alas atau media styrofoam dan juga ini pin. Pertama-tama kita tentukan dulu titik A-nya ada di mana. Misalnya di sini titik A. Lalu kedua kita cari juga titik keduanya yaitu titik B. Titik B di sini. Titik B kira-kira lurus atau tidak? Lurus. Kurang sedikit. Nah, Sip. lalu setelah menemukan dua titik kita juga bisa menentukan titik ketiga ya dengan Jangan sama tinggi-tinggi. melihat dari miring. Ini titik C-nya guys. Apakah sudah lurus titik C-nya? Dah. Lalu terakhir kita bisa menentukan titik terakhir yaitu titik ini. Udah. Nah, sekian ini garis lurus. Selanjutnya kita akan mempraktikkan jika terhalang bangunan. Guys, jadi di sini saya akan melanjutkan video yang tadi pertama. Ini video mengukur garis lurus bila terhalang bangunan. Cara 1. Jadi kita misalkan dulu ini bangunannya kita bikin di sini misalnya titik A dan di sebelah sini titik B. Nah, setelah itu kita pakai bantuan titik C di sini di tengah-tengah antara titik A sama titik B. Misalkan di sini. Nah, kalau misalkan udah diketahui si titik A, B, C-nya, selanjutnya kita bikin titik C aksen. Nah, setelah kita tarik garis lurus dari titik C ini, kita dapat C aksen. Nah, tadi kita udah ukur pakai penggaris ini tuh si Garis C aksen. C aksennya itu 4,5 cm. Nah, setelah diketahui si garis ininya berapa, kita bikin di sini juga sama dari A aksen, kita tarik garis lurus ke sana untuk menentukan A double aksen. Nah, setelah kita membuat garis A double aksen, kita bisa langsung tarik garis lurus aja. Misalkan pakai kalau di lapangan tuh tinggal pakai benang aja, tinggal di tarik garis lurus set kayak gitu. Nah, nanti buat perhitungan si ininya di video selanjutnya. Nah, di sini untuk mengetahui titik A dan titik B sudah lurus, kita lihat dari sini. Udah lurus belum? Sedikit kurang lurus. Yang mana? Yang belakang nih itu. Ke arah. Ya. Nah, ini sudah lurus. Nah, untuk yang kasus pertama tadi yang ini nggak ada perhitungannya, tapi kita langsung dapat si nilai-nilai si setiap garisnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengukur garis lurus terhalang bangunan dengan cara kedua. Kita misalkan lagi ya, ini titik A di sini. Nah, titik B di sebelah sini. Nah, terus kalau cara kedua itu si titik C-nya tuh nggak di tengah, tapi harus mendekati si titik B-nya. Kan di sini. Lurus sini ya. Nah, kayak gini mungkin sudah lurus ya. Nah, setelah itu kita bikin garis lurus tadi, kita sudah menghitung dan mendapatkan si nilai dari titik A ke C dan dari titik B ke C. Nah, ini udah membentuk sudut ya. Setelah itu kita buat ini teh 6,5 cm, kita pindahin, kita bikin lagi garis A aksennya. Di mana misalkan di mana aja bebas, misal di sini. Ini ya, guys. 6,5. Nah, 6,5 berarti di sini. Asik, lurus bos. Udah. Nah, setelah ditarik garis lurus ini, kita titikin aksen ya, itu warna apa ya? Merah. Di sini. Kita luruskan, mana di sini? Lurus tidak? Cik, kasih tahu dulu lurus nggak?
Terus, nah setelah itu kita sebenarnya mau ngitung si ininya berapa. Nah, tapi sebelum itu kita tarik garis lurus dulu. Kalau misalnya udah lurus, kita tarik garis lurus aja. Seret. Nah, setelah itu kita nanti akan menghitung ininya. Dari mana data-datanya? Dari yang sudah diketahui tadi. Oke, untuk perhitungannya di video selanjutnya. Nah, jadi untuk kasus kedua ini tadi yang si titik C-nya harus mendekati ke B ya, yang cara 2. Nah, cara perhitungannya sama kayak yang sungai, ininya di perbandingannya dikali silang, dapat hasilnya segini. Tinggal dibagi aja, tinggal dihitung pakai kalkulator, dan hasil dari sini nih, dari garis sini ke sininya kita dapat nilai di 2,6 cm seperti itu guys. Mengukur panjang sungai tanpa menyeberang. Nah, jadi pertama-tama itu kita harus membuat sebuah patokan dulu ya. Nah, kita anggap aja ada pohon di sini ya. Nah, terus kita nentuin titik A-nya sejajar dengan patokan itu ya, sama pohonnya gitu. Nah, di sini ya guys, misalnya di sini. Nah, yang merah ini itu titik A. Nah, lalu kita membuat titik B-nya itu dari si patokan pohon ini ya. Jadi ke sini. Angkat ya guys, lurus apa enggak? Lurus enggak? Udah lurus. Oke. Nah, kalau udah lurus, nah kita tentuin titik B-nya itu dari si titik A ini ya teman-teman. Jadi sejajar gitu. Coba kita di sini. Coba lihat dulu ya. Belum lurus. Ini kita lurusin. Gimana? Sini kah? Coba. Belum lurus, dikit lagi. Nah, ini sudah lurus. Nah, ini sudah lurus ya teman-temanku. Nah, ini tuh, aduh, cepet. Ini tuh titik B-nya. Nah, kita setelah ini kita membuat titik garis untuk D-nya ke sini ya temanku. Nah, sini. Jadi di sini lah ya. Aduh, siap. Maaf. Misalkan ya titik D-nya di sini. Nih. Ini titik D. Bentar, kita luruskan dulu ya. Apakah sudah lurus atau belum? Belum. Dikit lagi. Ke sini? Ya. Nah, ini sudah lurus. Nah, sudah lurus ya teman-teman. Jadi kita namain ini titik D-nya di sini. Nah, guys, jadi kan udah menentukan titik A, B. Nah, ini tuh titik C ya teman-teman, si pohon ini tuh ini titik C. Nah, A, B, C, D. Nah, setelah itu kita garisin titik D ini ke B. Nah, seperti ini. Lalu titik A ke B juga. Ini. Susah ya teman-teman, maaf. Harus lurus. Ini harus di titik D ke titik C atau di patokan ini ya. Kita copot dulu ya, teman. Soalnya menghalangi. Nah, ini tuh garisinnya harus lurus ya. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, bentar. Aduh, nggak apa-apa ya, beda warna. Nah, kita lihat dulu lurus apa enggak dari titik D ke C. Miring lagi. Nah, lurus. Lurus. Nah, sudah lurus. Lalu kan kita sudah menarik dari D ke C. Nah, ini di sini tuh ini adalah nilai titik X-nya. Aduh, bolong. Nah, di sininya adalah titik X-nya. Lalu kita akan menghitung jarak A ke titik C ini. Untuk perhitungannya di video selanjutnya ya, teman. Dadah. Nah, jadi sekarang kita menghitung kasus 4 yaitu sungai. Nah, ini ya, teman-teman, kita mencari nilai tanda tanya ini. Nah, cara menghitungnya yaitu 5,2 dibagi 4 cm sama dengan X dibagi 3. Nah, cara menghitungnya itu dihitung secara silang. 5,2 dikali 3 dan 4 cm ini dikali nilai X-nya yang mau kita cari. Selanjutnya 5,2 dikali 3 sama dengan X dikali 4. Nah, 5,2 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 15,6. Nah, 15,6 ini dibagi 4 sama dengan 3,9. Jadi, hasil dari tanda tanya yang kita mau cari ini nilai X-nya adalah 3,9 cm.